Badai geomagnetik yang dipicu oleh ledakan besar radiasi matahari melumpuhkan setidaknya 40 dari 49 satelit internet Starlink milik SpaceX. Akibat badai matahari ini, satelit-satelit Starlink terbakar dan jatuh. Pengumuman itu yang diunggah di situs web SpaceX pada Selasa 8 Februari 2022 mengatakan satelit tersebut terkena badai matahari pada Jumat 4 Februari. Sehari setelah diluncurkan ke orbit rendah awal sekitar 210 km di atas bumi, peluncuran satelit yang dibawa oleh roket SpaceX Falcon 9 dan diterbangkan dari Kennedy Space Center di Florida kira-kira bertepatan dengan pengamatan badai geomagnetik yang diunggah pada Rabu dan Kamis 2 hingga 3 Februari oleh Pusat Prediksi Cuaca Luar Angkasa AS. Badai matahari adalah lonjakan pelepasan energi matahari melalui titik-titik tertentu akibat terjadinya gangguan magnetik. Seiring tidak seragamnya kecepatan rotasi bagian-bagian permukaan matahari dan antara permukaan dengan interior matahari. Ketidakseragaman ini menyebabkan garis-garis gaya magnetik matahari bisa saling berbelit, terpuntir dan membentuk busur yang menjulur keluar dari fotosfera. Busur tersebut memerangkap plasma matahari. Pada suatu saat busur ini akan putus dan menghasilkan dua fenomena bisa menjadi penyebab badai matahari. Yang pertama, fenomena flare. Matahari fenomena pertama yang menjadi akibat busur memerangkap plasma matahari adalah kilatan atau flare matahari. Flare matahari ini merupakan proses pelepasan energi yang bisa disetarakan dengan kilatan cahaya pada las busur listrik. Yang kedua, pelepasan massa korona atau PMK. Selanjutnya, untuk fenomena yang kedua adalah pelepasan massa korona atau PMK. Astronom amatir Indonesia Marufin Sudipyo menjelaskan PMK merupakan keadaan di mana 10 hingga 100 juta ton massa plasma yang semula tersekap di balik busur magnetik mendadak terlepas ke angkasa pada arah tertentu pada kecepatan tinggi, 500 km atau detik atau lebih. Marufin menjelaskan, badai matahari selalu berhubungan dengan gangguan magnetik yang secara kasat mata nampak sebagai pembentukan bintik-bintik matahari. Populasi bintik-bintik matahari mengikuti siklus aktivitas matahari yang mencapai puncaknya setiap 10,8 tahun sekali. Meski demikian, badai matahari bisa saja terjadi pada saat aktivitas matahari berada di level yang rendah. Eric Rieger, DKK tahun 1984 menemukan badai matahari yang kuat akan terjadi setiap rata-rata 154 hari sekali. Kendati demikian, Marufin menegaskan periode ulang kejadian badai matahari ekstrim jauh lebih lama, mungkin berselang beberapa abad sekali.